Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iqbal Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 52017110001 ingin menjelaskan bagian 7. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tradisi retorika. Tradisi retorika yaitu tradisi seni bicara praktis yang bersifat persuasif. Di tradisi tersebut terdapat sebuah fenomena yaitu fenomena square. Fenomena ini termasuk di dalam teori retorika. Teori retorika adalah sebuah seni bicara praktis yang memiliki sifat persuasif yang dimana bertujuan mengajak. Teori retorika tersebut termasuk dalam kelompok teori publik. Apa itu teori publik? Teori publik adalah penyebaran informasi dan personal kepada kelompok besar atau publik. Teori publik termasuk di dalam cangkupan publik yang bermaksud mempunyai sebuah tujuan yang menyebar informasi dari satu personal ke kelompok publik. Cangkupan publik tersebut masuk ke dalam tradisi retorika. Tradisi retorika mempunyai dua cangkupan yaitu publik dan massa. Teori publik tersebut termasuk ke dalam kelompok teori media dan publik, dan teori massa termasuk ke dalam kelompok teori publik, media, budaya, dan keanekaragaman. Yang kedua adalah tradisi semiotika. Tradisi semiotika adalah tradisi yang bersangkutan dengan simbol dan tanda. Di tradisi tersebut terdapat sebuah fenomena, menganggukkan kepala kepada teman saat menyetujui dengan pendapatnya. Fenomena tersebut termasuk di dalam teori manajemen makna. Dan manajemen makna adalah pendapat bahwa pada dasarnya orang-orang yang terlibat dalam percakapan akan membentuk realitas sosial mereka sendiri. Teori manajemen makna tersebut termasuk ke dalam teori diri pesan. Teori diri dan pesan adalah sebuah kemampuan menafsirkan sebuah pesan dari pemikiran kita sendiri dan juga menilai bagaimana orang lain menafsirkan pesan kita. Teori diri dan pesan termasuk dalam cangkupan komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah sebuah komunikasi tatap muka antara 2 orang sampai 3 orang. Cangkupan komunikasi interpersonal termasuk ke dalam tradisi semiotika. Tradisi semiotika mempunyai dua cangkupan, yaitu komunikasi budaya dan komunikasi interpersonal. Cangkupan komunikasi budaya termasuk ke dalam kelompok teori seni dan keanekaragaman, sedangkan cangkupan interpersonal termasuk ke dalam kelompok teori diri dan pesan. Yang ketiga adalah tradisi fenomenologi. Tradisi fenomenologi adalah fenomena sosial yang dirasakan personal berbeda sehingga sudut pandang seseorang dalam menilai sesuatu fenomena. Tradisi tersebut terdapat fenomena drakor. Fenomena tersebut termasuk dalam teori kajian budaya. Teori kajian budaya adalah analisa konteks sosial dan politik suatu budaya. Teori tersebut termasuk ke dalam kelompok media yang termasuk di dalam cangkupan komunikasi massa. Komunikasi massa atau media adalah komunikasi yang ditujukan kepada halayak melalui sebuah saluran. Kelompok teori tersebut termasuk di dalam tradisi fenomenologi. Tradisi fenomenologi mempunyai dua cangkupan, yaitu komunikasi interpersonal dan massa. Komunikasi interpersonal termasuk ke dalam kelompok teori pengembangan. Yang keempat adalah tradisi cybernetika. Tradisi cybernetika adalah tradisi pengelolaan informasi. Tradisi cybernetika yang mempunyai sebuah fenomena, yaitu fenomena TikTok. Fenomena tersebut termasuk ke dalam kelompok teori pengembangan. Teori pengembangan adalah hubungan manusia yang akan selalu mengalami perkembangan. Teori perkembangan termasuk di dalam cangkupan teori interpersonal yang masuk ke dalam tradisi cybernetika. Tradisi cybernetika mempunyai dua cangkupan, yaitu cangkupan komunikasi interpersonal dan komunikasi massa. Cangkupan komunikasi interpersonal yaitu suatu komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih, sedangkan komunikasi massa adalah suatu komunikasi yang diberikan kepada halayak ramai. Yang kelima ada tradisi sosiopsikologi. Tradisi sosiopsikologi adalah komunikasi yang berkaitan erat dengan hubungan sebab akibat, di mana tradisi sosiopsikologi terdapat sebuah fenomena menilai seseorang sebelum bertemu, bermaksud sebagaimana orang menilai seseorang padahal belum pernah ketemu sama sekali. Fenomena tersebut termasuk di dalam teori pengurangan ketidakpastian. Teori pengurangan ketidakpastian adalah komunikasi yang dijalankan untuk mengurangi ketidakpastian. Teori tersebut termasuk ke dalam kelompok teori perkembangan hubungan. Kelompok teori perkembangan hubungan adalah komunikasi akan terus dijalani sehingga mampu untuk berkembang. Yang keenam adalah tradisi sosiokultural, yaitu fenomena sosial yang dilihat dari sudut pandang menurut sesuatu kebudayaan. Tradisi sosiokultural adalah fenomena orang yang merasa terancam akan menyembunyikan wajahnya. Fenomena ini termasuk ke dalam teori negosiasi wajah. Teori negosiasi wajah adalah memperkenalkan bagaimana manusia akan menyelesaikan konflik berdasarkan wajah dalam suatu keadaan budayaan. Teori tersebut masuk ke dalam kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Budaya dan keanekaragaman adalah teori yang berkaitan dalam budaya yang berlaku di suatu tempat dan keanekaragamannya. Kelompok ini termasuk ke dalam cangkupan komunikasi budaya. Komunikasi budaya adalah komunikasi yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Yang ketujuh adalah tradisi kritis. Tradisi kritis adalah tradisi yang memberikan sudut pandang baru karena benar atau salahnya maupun yang terjadi di masyarakat. Itu tidak mutlak karena buatan manusia. Di tradisi ini terdapat fenomena perbedaan kasta di India. Fenomena ini termasuk dalam teori kajian budaya. Kajian budaya adalah cara pandang tentang suatu kebudayaan yang berbeda dengan sistem teoritis.
Teori kajian budaya ini termasuk ke dalam kelompok teori media. Teori media adalah komunikasi yang menggunakan media. Teori media ini masuk ke dalam cakupan komunikasi budaya. Cakupan komunikasi budaya adalah komunikasi antar individu yang berbeda latar belakangnya. Dari ini ada 7 cangkupan, yaitu cangkupan interpersonal dengan kelompok teori diri dan pesan, kemudian cangkupan interpersonal dengan kelompok teori pengembangan hubungan, kemudian cangkupan kelompok kecil dengan kelompok teori diri dan pesan, kemudian ada cangkupan organisasi dengan kelompok teori organisasi, kemudian cangkupan publik dengan kelompok teori publik, kemudian cangkupan massa dengan kelompok teori media, kemudian yang terakhir cangkupan budaya dengan kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Sekian dan terima kasih presentasi saya.